perasaan lu. Gak punya perasaan lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sedulur. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Silent 87 akan ngerangkum sebuah film kisah cinta segitiga yang berjudul 1 Jam Saja. Film yang disutradarai oleh Aryo Rubik ini dirilis pada tahun 2010. Kepiawaian Rano Karno memang tak perlu diragukan lagi dalam menulis skenario. Setiap percakapan yang dibuat efisien dan tidak berbelit-belit, namun tidak mengurangi eksistensi pemain dalam naskah yang dibuatnya. Apalagi film 1 Jam Saja dibintangi sederet aktor papan atas. Di antaranya Vino G. Bastian sebagai Andika, Revalina S. Temat sebagai Gadis, dan Andika Pratama sebagai Hans. Akting mereka tak perlu diragukan lagi. Dan film ini cukup membuat emosi para penontonnya ikut larut ke dalam ceritanya. Oke lur, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk alur ceritanya. Di awal film, kita akan menyaksikan percakapan Andika dan Hans di atas sebuah gedung. Terlihat Andika yang kecewa dan marah kepada Hans karena dia telah menghamili gadis sahabat mereka berdua. Andika menyuruh Hans agar bertanggung jawab atas perbuatannya dan segera menikahi gadis. Gila lu, Hans. Lo tega ngelakuin itu sama dia, Hans. Kenapa harus dia yang lo kerjain? Kenapa bukan perempuan lain? Gue benar-benar khilaf, Dik. Please, maafin gue, Dik. Lalu di rumah, terlihat gadis yang sedang menangis karena sangat menyesali perbuatannya bersama Hans. Dia terus teringat tentang kejadian pada malam itu bersama Hans yang membuat masa depannya hancur. Gue benar-benar kedinginan, Dis. Peluk gue dong. Hans, apa-apaan sih Hans? Karena perasaannya yang tak bisa tenang, gadis memutuskan untuk pergi ke rumah bulenya untuk menemui Asti saudaranya. Setibanya di sana, gadis menceritakan kehamilannya pada Asti. Dia berencana menggugurkan janin yang berada dalam perutnya, namun Asti pun menolaknya. Minta tolong aku nemenin kamu gugurin kandungan kamu. Kamu melakukan hubungan itu udah sangat berdosa. Sekarang kamu mau membunuh bayi yang gak berdosa sama sekali. Andika yang tak kunjung melihat Hans untuk bertanggung jawab, dia mendatangi rumah Hans, namun Hans ternyata tak berada di rumah. Dika terus berusaha mencari keberadaan Hans, namun semua akses Hans ditutup. Ternyata dia tengah bersembunyi di suatu tempat dan tampaknya Hans belum siap untuk menikahi gadis. Karena gadis yang tak kunjung pulang ke rumah, ibunya meminta tolong pada Andika untuk menyusul gadis di tempat bulenya. Dan setibanya di sana, Dika memberitahu kalau dia sudah berbicara pada Hans untuk menyuruhnya bertanggung jawab. Gue berbicara sama Hans. Gue minta dia untuk tanggung jawab. Dasar pengecut tuh orang. Sepulangnya dari tempat gadis, Andika memutuskan untuk membatalkan beasiswanya ke Jerman. Andika berbicara pada ibunya kalau dia berencana untuk menikahi gadis. Andika merasa bersalah karena tak bisa menjaga gadis dan merasa bersalah atas kejadian terkutuk itu. Dan sebenarnya, Andika juga sangat mencintai gadis namun tak mau mengungkapkannya karena Dika tahu kalau gadis suka pada Hans. Dan Dika tak ingin merusak persahabatan mereka bertiga. Dan Hans si pengecut itu, ia terlihat masih berada di tempat persembunyiannya dan kebingungan tak jelas. Hans masih terus bersembunyi dari tanggung jawabnya. Lalu keesokan harinya, Andika bersama ibunya datang ke rumah gadis dan membicarakan akan niatnya untuk menikahi gadis. Gadis yang mengetahui rencana Andika pun sangat kaget. Lo udah gila ya? Lo mau jadi pahlawan? Lo kalau kayak gini terus-terusan juga gak ada gunanya. Lo lihat diri lo. Sebentar lagi tuh perut lo kan kelihatan tambah gede. Walaupun sempat menolak, tapi akhirnya gadis pun mau. Dan pernikahan mereka pun digelar. Lalu Salsa, teman mereka bertiga yang ikut hadir di pesta pernikahan Andika dan gadis, dia menelpon Hans dan memberitahu kalau gadis dan Andika telah menikah. Halo. Kok lo gak datang sih ke kawinannya gadis? Ini sama siapa, Sal? Mandika. Dan Hans pun akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya.
Lalu dia menceritakan yang sebenarnya pada Salsa. Bukan Andika yang ngambilin gadis. Gue yang ngambilin gadis. Gue yang harusnya tanggung jawab, bukan Andika. Cemen tau gak? Keesokan paginya, Hans berusaha mencari gadis di rumahnya bersama Salsa. Gimana, Sal? Mereka udah gak tinggal di sini lagi, Hans. Terus mereka tinggal di mana sekarang katanya? Ibunya juga gak tahu. Dan kini Andika dan gadis mengontrak sebuah rumah untuk tempat tinggal mereka berdua. Lalu Dika meminta bantuan pada omnya untuk memberinya pekerjaan. Dan omnya pun memberinya pekerjaan sebagai montir. Setibanya di rumah, Andika memberikan uang hasil menjual motornya pada gadis. Karena baru tinggal satu rumah, mereka terlihat masih kaku dalam berbicara. Beneran, Dis, nggak apa-apa. Aku antar ke dokter yuk. Nggak usah. Aku nggak apa-apa kok. Dan setelah 1 bulan mereka menikah, tiba-tiba datang Hans yang akan menyervis mobil di bengkel tempat Dika bekerja. Hans yang melihat Dika di tempat itu, ia langsung menghampiri Dika. Dan Andika yang baru bertemu dengan Hans setelah kejadian itu tampak begitu emosi dan berusaha menghajar Hans. Andika! Andika! Dik, Lu udah janji sama gue lo. gue akan jelasin. Dengerin gue, Dik. Andika berhenti. Om bajingan ya, udah janji sama gue. Om bilang berhenti. Hans pun berusaha meminta maaf dan menjelaskan pada Andika. Sumpah, Dik. Gue nggak lari. Gue cuma nggak tahu gue harus gimana, Dik, waktu itu. Sekarang lo udah tahu lo harus gimana. Udah. Gue mau tanggung jawab. Dan gue akan nikahin gadis. Di tempat lain, gadis sedang memeriksakan kandungannya sendirian. Dan ternyata kondisinya agak kurang baik. Ibu gadis, dari hasil pemeriksaan tadi, tensi ibu tadi 140/100. Itu tinggi sekali untuk seusia ibu. Setibanya di rumah, Andika yang mengetahui ada obat dari dokter, dia menanyakan pada gadis tentang kondisinya dan kandungannya karena gadis pergi ke dokter tak bilang pada Andika. Tadi kamu ke dokter ya? Iya. Kok kamu gak bilang sama aku gimana hasilnya? Bagus. Lalu di tengah-tengah makan, Andika sedikit menyinggung tentang Hans. Dia bilang kalau teman mereka sempat bertemu dengan Hans. Oh ya, Dis. Tadi aku ketemu si Indra. Dia bilang dia ketemu sama Hans. Terus dia cerita apa lagi? Syukurlah kalau dia masih hidup. Kirain udah mati. Dan Hans yang sangat ingin bertemu dengan gadis, dia kembali menemui Andika di bengkel. Dia menanyakan pada Dika apakah gadis tahu tentang pertemuan mereka. Lo waktunya, Hans. Ya lo sabar lah. Kasih gue waktu. Semalam juga gue udah coba sendiri soal lo. Tapi lo tau gadis kan gimana orangnya. Dan Hans berusaha meminta izin pada Dika supaya dia bisa bertemu dengan gadis. Lalu sepulang Dika bekerja, datang ibunya gadis mengantarkan gadis pulang. Gadis pun langsung mencium tangan Dika berpura-pura kalau rumah tangganya dengan Dika baik-baik saja. Maaf ya mas, aku pulangnya terlambat. Iya. Nggak apa-apa. Bunda mau jalan dulu ya. Soalnya di rumah gak ada yang jaga. Udah mulai gerimis. Mas. Dan sewaktu tengah makan malam, Dika kembali menyinggung soal Hans. Dia kembali mengarang cerita kalau dia bertemu dengan teman kuliahnya dan mereka bertemu dengan Hans. Namun gadis yang sudah sangat membenci Hans, dia tampak begitu marah. Gadis berpikir kalau Andika juga akan meninggalkannya. Maksud kamu cerita ini tuh apa sih? Sama sekali nggak pernah ada di pikiran aku lagi tentang dia. Dan kalau suatu saat kamu mau ninggalin aku nggak akan mau lagi ketemu sama dia. Hans kembali menemui Dika di bengkel. Dia berusaha membujuk Dika supaya dia boleh bertemu dengan gadis. Lo gak usah ketemu dia lagi. Lu gila, Dik. Tolong lu ngertiin gue juga dong. Itu anak gue. Itu harusnya tanggung jawab gue, Dik. Ngerti gak lu? Hei! Karena Dika tidak mengizinkan, Hans menyuruh orang untuk mencari tahu di mana tempat tinggal mereka. Ya kan lu bisa ngikutin dia dari bengkel. Pokoknya gue cuma pengen tahu. Karena Andika tinggal sekarang, titik. Yang penting lu kerja aja dulu. Oke, deal. Gue tunggu kabar lu besok. Andika yang melihat kondisi gadis terus memburuk dan wajahnya terlihat begitu pucat. Dia mendatangi dokter kandungan yang menangani gadis tanpa sepengetahuan gadis untuk berkonsultasi. Belakangan ini kalau saya perhatikan, istri saya sering kelihatan pucat, Dok. Dan kalau jalan,
agak sempoyongan gitu. Berarti dia tidak mengikuti saran saya. Kalau keadaannya seperti sekarang terus, ini akan berbahaya bagi kandungannya. Ketika Andika tak berada di rumah, Hans yang sudah mengetahui alamat gadis, dia segera ke rumah gadis untuk bertemu dengannya. Hans berusaha untuk meminta maaf dan akan bertanggung jawab. Dis, gue minta maaf sama lu. Pergi lu. Gue gak mau lihat muka lo lagi. Gue bilang pergi. Dis, gue akan tanggung jawab, Dis. Dis, please dengerin gue sebentar. Gue gak mau denger apa-apa lagi dari lo. Dan ketika Andika pulang, ia kaget melihat gadis sedang mengemasi pakaiannya. Gadis marah karena Dika telah berbohong tentang Hans. Mau kemana, Dis? Kenapa sih lo bohong sama gue? Lo udah ketemu sama si pengecut itu kan? Iya kan? Sumpah, Dis, aku kan udah bilang sama kamu, aku belum pernah ketemu sama Hans. Kalau enggak, dia tahu dari mana gue tinggal di sini. Kalau lo mau lepas dari tanggung jawab yang emang bukan tanggung jawab lo boleh pergi, Dik. Gue gak butuh lo. Lo bisa ngadepin ini sendiri. Mengetahui Hans datang ke rumahnya tanpa sepengetahuannya, Andika langsung ke rumah Hans dengan penuh emosi dan dia langsung menghajar Hans. Woi, pengecut! Keluar lo! Kenapa, Dik? Anjing lo! Perasaan apa, Dik? Mau hancurin keluarga gue! Kali-kali gue bilang sama lo, Hans, sabar! Sabar! Kita ini sahabat. Sahabat. Ini yang namanya sahabat. Keesokan harinya, Andika langsung menyusul gadis di rumah orang tuanya. Ibunya yang baru mengetahui masalah yang sebenarnya, kalau yang seharusnya bertanggung jawab adalah Hans, ibu gadis langsung menanyakan alasan kenapa Dika mau menikahi gadis. Kenapa kamu mau bertanggung jawab untuk sesuatu yang sebetulnya bukan tanggung jawab kamu? Karena saya mencintai gak? Bagaimana kamu bisa mencintai seseorang yang mungkin tidak mencintai kamu? Saya ngerti, Bunda. Saya akan tunggu sampai gadis bisa mencintai saya. Walaupun itu hanya 1 jam saja. Dan akhirnya, gadis pun mau pulang bersama Dika. Perlahan, gadis mau membuka hatinya untuk Andika. Kini kebahagiaan mulai tampak di raut wajah mereka. Andika dan gadis mulai merasakan kehangatan rumah tangga seperti pada umumnya. Sampai pada suatu pagi, di saat Andika mau berangkat bekerja, gadis mulai merasakan kejanggalan pada bayi yang ada dalam kandungannya yang tak lagi bergerak. Aku kok nggak bisa ngerasain denyutnya ya? Masa sih? Terus biasanya kan aku bisa ya ngerasain, tapi ini tuh enggak. Yaudah deh, yuk kita periksa ke dokter aja deh. Ya? Lalu Andika segera membawanya ke rumah sakit. Setibanya di sana, dokter langsung menyarankan agar gadis langsung dioperasi. Kita harus segera melakukan operasi. Kalau tidak, saya khawatir keduanya akan tidak selamat. Hans, gadis harus dioperasi sekarang. Gue minta izin sama lo. Dia harus dioperasi sesar sekarang. Oke. Lu sekarang di rumah sakit mana? Rumah sakit sejahtera. Oke, gue kesana sekarang ya. Hans pun langsung berangkat ke rumah sakit. Dan setelah menunggu beberapa lama, akhirnya dokter yang menangani gadis keluar dari ruang operasi. Namun dokter itu membawa kabar buruk bagi mereka. Saya kan sudah bilang, kenapa baru dibawa sekarang? Allah menghendaki lain. Kami tidak bisa menyelamatkan bayi laki-laki Anda. Dan keadaan gadis sendiri, ia mengalami pendarahan hebat. Dan dokter terus berusaha untuk menghentikan pendarahannya. Lalu dokter menyuruh Andika untuk menemui gadis yang sedang terbaring lemah. Mudah-mudahan saja ibu gadis kuat dan masih bisa bertahan. Sebaiknya Pak Andika temui istri Bapak di dalam. Dan film ini diakhiri dengan gadis yang menyusul putranya meninggal. Dan gadis pun sedikit memberi kata-kata terakhirnya pada Hans. Maafin aku ya, aku belum bisa mencintai kamu. Aku akan sabar, Dis. Sampai kamu bisa mencintai aku. Seandainya aja Tuhan ngasih aku waktu untuk mencintai kamu, walau cuma 1 jam aja. Dan film pun tamat, Lur. Oke, Lur, sekian dulu video kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Salam sedulur.